10 hari ini masih dihukumi haid atau sudah istihadah? Masih dihukumi haid atau sudah istihadah? Saya kan kebiasaan hanya 7 hari. Saya pancing mulai ini. Di bulan ini keluar darahnya itu 10. Gak pernah-pernahnya 10. Biasanya 7. Di bulan ini 10 keluar darahnya. Haidnya 7 apa 10? 7 apa 10? 7 apa 10? Melebihi 15 hari atau tidak? Tidak. Berarti kalau tidak melebihi 15 hari, 10 hari masa hukumnya tidak haid semua? Yang haid 7 atau 10? 10, karena darahnya tidak melebihi 15 hari. Paham ya Ibu? Pancingannya paham ya? Tadi kita itu ikut ada soalnya darah yang keluar melebihi 15 hari. Kalau ibu-ibu biasanya 7, tiba-tiba sekarang jadi 11 hari, tiba-tiba sekarang jadi 15 hari, berarti semuanya hukumnya adalah haid, karena darahnya tidak melebihi 15 hari. Paham ibu-ibu ya? Jadi kesimpulannya, orang itu kalau misal dia haidnya 7 hari biasanya, darahnya masih lanjut keluar, tetap tidak boleh mandi karena masih dihukumin haid ya. Walaupun toh sampai 15, selama belum melebihi 15 hari dia tetap tidak boleh sholat, karena masih ada kemungkinan darahnya semuanya nanti hukumnya adalah haid. Paham ibu-ibu? Jadi kasusnya orang itu kalau semisal keluar darah semisal 20 hari, pasti dia itu tidak sholat selama 15 hari. Pasti. Kenapa? Karena dia masih ada kemungkinan haidnya 15 hari. Ternyata setelah darahnya melebihi 15 hari, oh waduh, saya ini berarti istihadah. Haidnya tidak jadi 15, ternyata haidnya cuma 5 hari. Saya waktunya mandi besar. Haid saya cuma 5 hari, waktunya mandi saya sekarang waktunya sholat. Berarti ibu 15 hari dia tidak sholat, yang dihukumi haid cuma 5. Yang 10 berarti wajib untuk kodok sholatnya. Bisa dipaham? Repot ya ibu-ibu ya. Udah sholat, ternyata istihadah. Udah kadang istihadah, ternyata haidnya cuma 5. Ternyata wajib kodok sholat selama 10 hari. Udah kadang mikir haidnya banyak ya. Udah kadang sholat, ternyata yang haid cuma 5 hari. Jadi wajib kodok sholat selama 10 hari. Yang penting paham dulu hukumnya ibu-ibu. Semoga tidak ada yang mengalami. Amin. Kok ada yang amin ya? Semoga tidak ada yang mengalami istihadah. Amin. Ini apa bu? Jangan-jangan sebagian misalnya sudah menopause? Belum ya? Tapi saya lihat kayaknya udah ada yang menopause ya. Ada yang sudah menopause di sini ibu-ibu? Iya. Kalau misal sudah menopause, ilmunya buat anak-anak cucunya, misal. Kira-kira sedih banget ibu-ibu ya materi istihadah. Ini materinya sudah lumayan jauh loh kan? Tadi kemarin saya diminta untuk menyampaikan materi dasar. Ternyata sampai ke sini ibu-ibu lumayan loh bisa memahami materi yang saya sampaikan, insya Allah. Kita lanjut bahas mengenai cara sholatnya orang istihadah. Terus kita nggak usah bahas ini terus. Nah ini sebelum ini. Nah ini nggak usah baca ibu, saya terangin aja langsung. Kalau baca kan lama. Orang kalau istihadah
waktu sholat sama waktu yang untuk bersuci tanpa hadas. Dia namanya adalah daimul hadas, orang yang terus menerus mengalami hadas. Nggak mesti darah yang keluar. Orang-orang yang daimul hadas itu nggak mesti darah. Kadang ada orang itu yang terus keluar keputihan sampai gak ada jedanya, gak bisa suci, wudhu, sholat tanpa keputihan itu gak bisa. Andaikan sudah wudhu nih, keputihannya berhenti, nanti dipakai sholat pasti keluar. Ada orang yang demikian. Misal wudhu, tengah-tengah wudhu keputihannya keluar lagi. Atau katakanlah wudhunya bisa gak sama keputihan, sholatnya pasti keluar keputihan. Ada orang yang mungkin ada. Jadi hadasnya yang keluar terus menerus, darahnya terus menerus, keputihannya terus menerus, bisa mungkin pipisnya terus menerus, atau bisa jadi juga kentutnya terus menerus. Ada ibu di Jawa namanya tut-entutan. Di Lampung namanya apa ibu? Sama. Tut-entutan jadi dut terus. Jadi dia tidak punya waktu yang cukup untuk sholat dan wudhu tanpa kentut, tanpa darah, tanpa keputihan. Akhirnya dia tergolong daimul hadas, orang yang hadasnya terus menerus. Orang yang kayak gini, kalau mau wudhunya itu namanya darurat. Kenapa kok darurat? Karena dia mestinya tidak bisa, wong terus menerus hadas, tapi dia wajib sholat. Makanya kalau mau wudhunya itu namanya wudhu darurat. Orang itu kalau wudhu darurat, syarat pertamanya bisa digunakan saat membutuhkan. Sehingga orang itu kalau semisal mengalami hadas yang terus menerus, baru boleh wudhu kalau sudah masuk waktu sholat. Karena kalau belum masuk waktu sholat, dia belum butuh wudhu, karena dia belum butuh sholat. Kalau dia sudah masuk waktu sholat, oh saya harus sholat, maka saya baru butuh wudhu. Wudhunya harus ketika sudah masuk waktu sholat, dan tidak boleh rangkaian yang kita akan terangkan nanti dijeda. Tidak boleh. Pertama yang harus dia lakukan, membersihkan farjinya dari najis. Tadi kan istihadah sama pipis mungkin atau sama keputihan, semuanya kan hukumnya najis. Ini dibersihkan dulu, pertama. Kedua, dihentikan atau diminimalisir. Boleh dengan dua cara ibu. Pertama bisa dengan disumbat. Disumbat ini bisa pakai kapas, terus dimasukkan ke kemaluan bagian dalam, dimasukkan sedikit gitu. Gak boleh separuh di luar, separuh di dalam, harus di dalam semua. Ini lumayan biasanya. Apalagi yang perawan-perawan, saya sarankan yang perawan-perawan mending di skip. Nanti kita pakai cara yang kedua. Boleh dilakukan penyumbatan ini yang pertama kalau tidak menyakitkan. Yang kedua kalau tidak membahayakan. Yang ketiga kalau tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa skip, gak usah pakai sumbatan. Kalau puasa, karena nanti bisa batal puasanya. Terus gimana? Pakai cara yang nomor dua. Cara yang nomor dua, tinggal ganti pembalut, pembalut bersih. Terus pakai celana dalam yang ketat. Kenapa sih kok harus ketat? Soalnya kita mau minimalisir biar nggak kemana-mana darahnya. Kalau longgar, ibu soalnya biasanya celana dalamnya longgar. Pengennya apalagi yang udah berumur
Dimaafui itu diampuni, tidak masalah. Yang penting step-stepnya sudah benar. Ibu-ibu kalau misal nih, saya ini mama, tapi kalau mau pakai penyembalan juga agak ngeri. Boleh nggak langsung pakai pembalut bersih? Boleh. Mengikuti Imam Romli. Pendapat Imam Romli itu boleh kita hanya pakai pembalutan aja. Yang penting diingat, pembalut bersih harus disertai dengan celana dalam yang ketat. Kalau mau ikut pendapat Imam Romli, setelah dibalut ibu-ibu, baru kemudian wudhu terus menerus. Jangan lupa niatnya yang awalnya biasanya liraf'il hadatil asghar, itu kan kalau diartikan bahasa Indonesia untuk menghilangkan hadas kecil, diganti apa? Listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Angel ngakalinnya. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Saya niat dulu agar boleh melakukan sholat fardu lillahi ta'ala. Bisa diingat ibu-ibu? Bahasa Indonesia bisa ingat? Ya, saya niat dulu agar boleh melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Wudhu, setelah wudhu baru segera melaksanakan sholat. Satu wudhunya cuma boleh untuk satu ibadah fardu. Boleh banyak ibadah sunnah, yang penting fardunya cuma satu. Jadi kalau ibu bepergian nih, pingin jamak itu kan berarti dua fardu jadi satu, maka wudhunya harus 2 kali. Balutnya 1 kali tidak apa-apa, balutnya, wudhunya tetap harus 2 kali. Saran saya, jamaknya jamak takhir supaya longgar. Jamak takhir kan tidak harus mualah ya antara sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi kita wudhu lagi kemudian harus cepat-cepat. Tapi kalau ibu-ibu mau jamak takdim harus diingat, kalau jamak takdim itu ibu-ibu sholat pertama dengan sholat kedua itu gak boleh dijeda dengan waktu yang cukup untuk digunakan sholat 2 rakaat seringan mungkin. Jadi kalau mau wudhu harus cepat wudhu terus sholat lagi yang nomor 2, seperti itu. Nah, ini tata cara sholat dan bersuci bagi mustahaboh. Selanjutnya kita tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita bahas, kita selipkan di tanya jawab. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat dan bisa memberkahi. Saya kembalikan kepada Ibu Masyidah. Matur nuwun Sela. Untuk mempersingkat waktu, monggo ibu-ibu sudah siap pertanyaan atau belum? Sudah ada yang siap pertanyaan atau belum? Kalau mau di karang-karang dulu silakan. Kalau nggak mau nanya nggak apa-apa ibu-ibu. Kalau mau nanya boleh, kalau mau nanya nggak apa-apa. Rugi tapi bu kalau nggak nanya. Monggo. Oke, Mbak 1, ibu yang belakang 1, ada lagi? Oke, 3 penanya kita tampung dulu ya nih. Monggo. Penanya pertama. Silakan mic-nya. Mbak, mic-nya Mbak. Pakai mic. Kayaknya wajahnya saya nggak asing. Dari Bandar Lampung, Sukarame Bandar Lampung, Pondok Mahasiswa, punya Profesor Dr. Ruslan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Nyai Itah atas waktunya. Langsung mawon ngapunten ing Saila kula badhe tangan niki kasusnya ngeten.
Teng mriki teng mriki kasusnya enten tiang niku kembar siam. Bahasa Jawa paham semua? Ya, paham. Ya. Ini kebanyakan berarti orang Jawa ya. Biasanya kan kalau orang masih nggak paham. Aku lanjut. Niki kasusnya teng mriki wonten tiang niku kembar siam. Nah, si A lan si B. Si A niki tasih uzur haid. Nah, sing si B niki boten. Nempel badannya. Nggih, kembar siam ngoten. Pertanyaan kula niki pripun ning sedangkan si B niki nggih nglampahi wudu, nggih salat, nggih napa mawon kados tiang-tiang sing suci. Nah, pertanyaan kula hukumnya niki pripun ning keranten setiap nglampahi wudu, salat mesti bebarengan kalih tiang sing tasih uzur. Ngoten mawon, matur suwun. Bagus banget pertanyaan ini, saya baru pertama kali dengan yang demikian karena ini kasus asli yang ada ya. Dari nanti sini tapi Gambaran panjang tapi ada memang betul kan orang kembar siam yang masih belum dipisah. Biasanya kan kembar siam itu kalau memungkinkan untuk operasi pemisahan badan kan dioperasi gitu. Tapi kan loh, kembar siam itu biasanya kelaminnya satu. Ada yang dua? Makanya barangkali ini kasusnya kelaminnya dua berarti. nggih. Saja kelaminnya 2 gitu ya. Nggih. Oh begitu ya. Biasanya kan kalau yang satu badan itu kan satu, tapi kepalanya 2. Gitu ya. Biasanya enten sing badane nggih kalih namung kepalane sing gandeng ngoten enten. Oke, badannya 2, kepalanya 2. Oh, berarti gini kan Pokoknya ada semuanya bagiannya. semua organ tubuhnya 2 berarti ya kalau begini. Ya. Maaf seperti ini menurut saya ya darurat. Berarti mestinya boleh untuk melakukan sholat, satunya sholat, walaupun tentunya haid. Tapi gini, saya sejujurnya belum pernah betul-betul cari ibaratnya yang sesuai dengan kasus panjenengan. Jadi lebih baik saya PR saja. Nanti jawabannya akan saya share secara di media sosial maupun barangkali. Karena sejujurnya saya belum pernah cari ibaratnya secara mestinya ada ibaratnya gini. Tapi kalau belum pernah mencari betul-betul ibarat ini, bagaimana kalau orang itu kembali siap nempel badan satunya itu kemudian satunya bagaimana sholatnya? Kalau secara singkatnya, secara melihat kronologi masalahnya, mestinya kalau darurat ya nggak apa-apa. Sholat bagaimana Allah ngasih hidupnya itu gandeng, masih tubuhnya gandeng dengan kembarannya, mesti tetap boleh. Satunya sholat, yang satunya sholat, yang niat sholat kan satunya doang. Satunya walaupun nanti dia dihukum bawa najis, tetap tidak masalah karena ini bukan suatu hal yang bisa dia tolak dan dia usahakan. Itu khilqah, ciptaannya Gusti Allah. Sehingga kalau secara sependek pemahaman saya, mestinya tidak masalah kalau pembazian. Yang penting yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan wudhu, semua dari pihak kembar yang suci. Meskipun nanti dia berdempetan dengan orang yang haid karena kembarannya haid, meskipun dia nanti dalam sholatnya membawa najis karena kembarannya haid, tidak masalah. Karena ini daruratnya demikian. Tapi kalau secara ibaratnya, saya sendiri belum pernah baca. Nanti mungkin kalau saya temukan ibaratnya, saya share secara di media sosial ya. Secara media sosial, di story saya, insya Allah saya upload kalau saya tahu ibaratnya. Tapi kalau sampai pemahaman saya, mestinya demikian jawabannya, tidak masalah. Ditunggu nanti ya. Memang ada beberapa kasus sebenarnya yang dari Iran waktu itu sampai diadopsi orang Amerika itu untuk dipisah, tapi ternyata organ yang dempet itu jatuh dan itu nggak bisa. Akhirnya pada waktu itu satunya kembar itu meninggal, nggak lama kemudian yang satunya juga meninggal. Jadi sampai umur pun tidak bisa berpisah.
Jadi tidak bisa dipisah, tapi kok di dalam meninggalnya itu darah. Ditunggu nanti jawaban dari Bu Sela ya. Silakan penanya kedua. Oke. Oh, sini dulu ya Bu ya, nanti mic-nya ke sana. Oke, silakan. Waktu kula teng Al-Baqarah. Oh iya. Itu kan kula memahami keterangan yang jelas. Itu kan maksimalnya nifas itu kan 60 hari. Nah, ketika kula teng masyarakat itu menerangkan, ternyata kan biarkan kali pendapat itu terus pertanyaannya kan beliau itu ada masalah kan 57 keluar darah lalu berhenti 1 hari dilanjutkan hari yang ke-59 60 terus lanjut 1 minggu ke depan lebih 60 hari itu kan aslinya hukumnya bisa mustahil nah beliau itu membantah bahwa itu bukan darah istihadah melainkan darah penyakit terus itu hukum aslinya siapa? Jadi ibu banyak memang simpang-siur di luar sana perbedaan antara bidan dan juga ilmu fikih ibu. Yang paling rentan sebenarnya bukan di head, tapi di nifas. Di nifas itu bidan mengatakan kalau Yosef ada beberapa pemahaman di nifas yang salah ya. Pertama, orang itu nifas itu harus 40. Kalau semisal baru keluar 20 hari, kamu belum boleh sholat sampai 40 hari. Harus tunggu sampai 40. Pernah dengar? G. Nifas harus 40. Kalau kamu semisal sudah 30 hari kok sudah berhenti darahnya, jangan sholat dulu. Tunggu dulu sampai 40. Karena masa nifas itu 40 hari. Ini bidan bilang demikian juga bidan bersama. Secara fikihnya minimal nifas adalah sebentar walaupun untuk ada orang cuma sejam setelah melahirkan keluar darah kemudian berhenti berarti dia wajib untuk sholat wajib untuk mandi karena minimal nifas cuma sebentar kok keluar lagi berarti nifas lagi berhenti lagi berarti suci lagi begitu ibu-ibu dalam rentang waktu 60 hari. Kenapa kok 60 hari? Karena masa maksimal nifas itu 60 hari, bukan 40 hari. Ada juga yang kedua, orang itu mikirnya begini, oh nifas itu 40 hari, jadi kalau misal kamu keluar darah 40 lebih, yang lebihannya 40 bukan lagi nifas, tapi kamu sudah masuk dalam penyakit. Yang nifas cuma 40 hari. Ibu-ibu, secara fikih syafi'iynya maksimal nifas itu bukan 40 tetapi 60 hari. Walaupun toh bidan bilang demikian, tapi kalau kita tinjau secara fikihnya maksimal nifas itu 60. Kalau 40 itu memang ada dalam hukum fikih, bukan maksimal. Tetapi umumnya perempuan itu kalau mengalami nifas adalah 40 hari. Loh, kalau misal di tengah-tengah nifas berhenti, di tengah-tengah 60 hari berhenti, terus gimana? Saya mulai haid lagi kapan? Biasanya kan begitu. Ibu-ibu kalau berhentinya darah di dalam 60 hari, berhentinya ini kok nggak nyampe 15 hari, darah yang keluar tetap nifas, belum haid. Beda kalau semisal berhentinya sudah nyampe 15 di dalam 60 ya, semisal 20 keluar, 20 berhenti, keluar lagi darah, berarti darah yang keluar ini bukan lagi nifas tetapi sudah mulai haid. Haid bukan darah istihadah, bukan, tapi haid.
karena berhentinya sudah ada 15 hari begitu. Nah kalau yang tadi disampaikan orang itu kan nifas 57, terus darah berhenti sehari, hari ke-59 keluar lagi darah, 60 keluar sampai seminggu, sampai hari ke-67 keluar darah seperti itu.